Pernah nggak sih kalian lihat foto makanan yang kelihatannya tuh enak banget sampai bikin ngiler? Nah, kabar baiknya, kalian nggak perlu kamera mahal buat bikin foto kayak gitu. Rahasianya itu cuma di beberapa teknik simple. Dan hari ini kita bakal kupas tuntas semuanya. Nah, ini nih pertanyaan yang pasti sering banget kejadian kan. Kita udah masak enak-enak atau pesan makanan yang kelihatannya keren. Tapi begitu di foto, kok hasilnya jadi meh, biasa aja? Tenang, tenang. Hari ini kita akan sama-sama cari solusinya. Kuncinya tuh ada di sini. Fotografi makanan itu bukan sihir loh. Ini tuh skill. Ada sistem sederhana yang sebetulnya bisa dipelajari siapa aja buat dapat hasil yang keren. Oke, kita mulai dari hal yang paling dasar ya. Jadi milih angle atau sudut pengambilan gambar yang pas, itu udah kayak setengah jalan menuju foto yang bagus. Ini langkah pertama banget buat bikin makanan kalian kelihatan super menggiurkan. Ada 3 angle utama yang wajib banget kalian kuasai. Oke, yang pertama ada sudut atas bawah atau yang bekennya disebut flat lay. Nah, ini pas banget buat motret makanan yang cenderung datar, kayak pizza atau makanan di mangkuk. Kenapa? Soalnya semua detail menariknya kan ada di atas. Jadi, semua toppingnya bisa kelihatan jelas banget. Keren kan? Lanjut, ada sudut 45 derajat. Nah, ini mungkin angle yang paling natural dan paling sering kita pakai tanpa sadar. Kenapa? Ya karena ini persis kayak cara mata kita ngelihat makanan pas lagi duduk di meja. Angle ini tuh serbaguna banget buat nunjukin dimensi makanan dan suasana di sekitarnya. Dan yang terakhir, kita punya sudut lurus ke depan atau 0 derajat. Coba deh bayangin burger yang tinggi, tumpukan pancake yang menggoda, atau minuman dengan hiasan cantik di atasnya. Nah, angle ini bikin makanan itu kelihatan gagah, megah gitu. Setiap lapisannya jadi kelihatan jelas dan tingginya bener-bener jadi sorotan utama. Nah, ini dia rangkuman simpelnya. Slide ini wajib banget kalian screenshot atau simpan. Anggap aja ini contekan kilat. Jadi nanti pas kalian bingung mau pakai angle yang mana, tinggal lihat tabel ini aja buat nentuin mana yang paling pas buat makanan kalian. Oke, urusan posisi kamera udah beres. Sekarang kita fokus ke apa yang ada di depan kamera. Yap, kita ngomongin soal styling atau penataan. Intinya, kita mau bikin sebuah cerita kecil di sekitar makanan kita. Kuncinya gampang kok. Semua yang ada di dalam foto itu harus nyambung sama makanannya. Misalnya kalau masak kari, ya taruh bumbu-bumbu kari di sekitarnya. Bukan malah pot bunga dari ruang tamu kan? Terus pilih piring yang simpel aja, biar makanannya yang jadi bintang utamanya. Dan yang paling penting, ya pastiin makanannya ditata rapi. Jangan asal ditaruh gitu aja. Oke, kita udah punya angle yang pas, penataan yang keren. Sekarang, saatnya kita masukin bahan rahasia yang bakal bikin foto kita jadi hidup banget. Apa itu? Cahaya. Dan percayalah, bedanya itu jauh banget. Cahaya yang jelek, biasanya yang keras dan datang dari depan, kayak flash HP misalnya, itu bikin makanan jadi kelihatan gepeng dan nimbulin bayangan aneh. Tapi kalau cahayanya bagus, yang lembut dan datang dari samping, wah, itu langsung bikin tekstur makanannya keluar, ada dimensinya, dan kelihatan jauh lebih menggugah selera. Nah, ini dia tips andalannya. Dan bagian terbaiknya, kalian nggak perlu beli lampu studio yang mahal. Sumber cahaya terbaik itu gratis. Cukup manfaatin jendela. Taruh aja makanan kalian di dekat jendela pas pagi atau sore hari, dijamin deh kalian bakal dapat cahaya alami yang lembut dan cantik banget. Oke, kita udah bahas hal-hal yang bagus buat dilakuin. Biar ilmunya makin nempel, sekarang kita bahas kebalikannya. Apa aja yang sebaiknya dihindari? Anggap aja ini kayak checklist terakhir sebelum kalian motret. Jadi, sebelum jepret, coba cek lagi deh. 1. Angle-nya udah bener belum? Jangan motret burger dari atas ya. 2. Propertinya nyambung nggak sama makanannya? 3. Cahayanya jangan dari depan, nanti ada bayangan. 4. Makanannya udah ditata rapih. Dan 5. Piringnya nggak terlalu rame kan? Cuma dengan ngehindarin 5 hal ini aja, kualitas foto kalian bakal langsung naik kelas. Jadi, kalau ada satu hal yang perlu kalian ingat dari semua ini, intinya gini. Pikirin dulu apa sih yang paling spesial dari makanan ini? Lapisannya kah? Toppingnya kah? Kalau udah tahu mau nonjolin apa, baru deh pilih angle yang paling pas buat bercerita. Sisanya, tinggal poles pakai penataan dan cahaya yang bagus. Nah, sekarang kalian udah punya sistemnya, udah punya bekalnya. Jadi, lain kali pas ketemu makanan enak, jangan cuma dijepret asal-asalan ya. Coba ceritakan kisahnya lewat foto kalian. Selamat mencoba!